Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrizanila dengan NIM 23002124. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep layanan prima. Yang mana yang kita tahu, layanan prima atau excellent service adalah pendekatan strategis dalam memberikan layanan yang fokus pada kepuasan pelanggan dengan memastikan layanan yang diberikan memenuhi atau melebihi harapan mereka. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, memberikan pengalaman positif, serta membangun loyalitas pelanggan terhadap pelayanan atau produk yang diberikan. Ada beberapa karakteristik dari layanan prima ini. Yang pertama, berorientasi pada pelanggan. Segala tindakan pelayanan harus difokuskan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan dari pelanggan. Yang kedua, memberikan nilai tambah. Tidak hanya memberikan apa yang diminta, tapi juga menawarkan hal yang melebihi ekspektasi dari pelanggan. Yang ketiga, konsistensi dalam kualitas. Memberikan pelayanan yang seragam dan berkualitas setiap waktu tanpa mengurangi standar. Yang keempat, respon cepat dan juga akurat. Menangani kebutuhan atau keluhan pelanggan dengan segera dan memberikan solusi yang tepat. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Penyedia layanan harus mampu berkomunikasi dengan jelas, sopan, dan juga ramah untuk menciptakan kenyamanan pelanggan. Dan yang terakhir, profesionalisme. Pelayan dilakukan oleh individu atau tim yang kompeten, berpengetahuan, dan memiliki sikap yang baik. Ada juga beberapa prinsip dasar dari layanan prima. Yang pertama, kemudahan. Layanan harus mudah diakses oleh pelanggan, baik secara fisik, waktu, maupun teknologi. Yang kedua, kecepatan. Memberikan layanan dalam waktu yang singkat tanpa mengurangi kualitasnya. Yang ketiga, keakuratan. Informasi atau layanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Yang keempat, keandalan. Pelayanan harus konsisten, dapat dipercaya, dan memberikan hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir, empati. Menunjukkan kepedulian dan pengertian terhadap situasi dan kebutuhan dari pelanggan. Ada tujuan dari layanan prima. Yang pertama, kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, loyalitas pelanggan. Yang ketiga, citra positif. Keempat, keberlanjutan bisnis. Yang kelima, efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep 7A dan 1S, di mana merupakan pilar utama dalam memberikan layanan prima. Setiap elemen dalam konsep ini dirancang untuk memastikan bahwa penyedia layanan mampu memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Ada penjelasan beberapa elemen dari konsep 7A dan S. Yang pertama, attitude atau sikap, yang mencerminkan sikap penyedia layanan terhadap pelanggan. Sikap yang baik akan menciptakan hubungan positif dan memberikan kesan yang menyenangkan. Contohnya ramah, sopan, sabar, dan selalu bersikap membantu. Yang kedua, attention. Perhatian adalah kemampuan untuk fokus dan memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Contohnya mendengarkan kebutuhan pelanggan dengan seksama tanpa interupsi. Yang ketiga, action atau tindakan adalah kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya memberikan solusi yang langsung diterapkan saat pelanggan mengalami masalah. Yang keempat, ability atau kemampuan yang mengacu pada kompetensi penyedia layanan dalam menangani kebutuhan dari pelanggan. Contohnya pengetahuan tentang produk atau jasa, keterampilan teknis, dan kemampuan komunikasi. Yang kelima, ada appearance atau penampilan, melibatkan aspek visual baik dari individu penyedia layanan maupun lingkungan kerja. Contohnya berpakaian rapi, lingkungan kerja bersih, atau tampilan produk yang menarik. Dan yang keenam, ada accountability atau tanggung jawab, adalah tanggung jawab penuh atas layanan yang diberikan, termasuk menangani keluhan atau masalah dengan serius. Contohnya, jika terjadi kesalahan, penyedia layanan segera meminta maaf dan memberikan solusinya. Dan yang terakhir itu ada smile atau senyum, di mana memberikan senyum menjadi elemen tambahan yang melengkapi 7A, karena senyum itu menciptakan suasana hangat dan ramah dalam setiap interaksi. Yang terakhirnya, accuracy atau ketepatan. Itu bagian dari A tadi, berarti memberikan informasi atau layanan dengan benar dan sesuai dengan harapan.
Selanjutnya, manfaat dari konsep 7A dan S ini adalah meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Yang kedua, memperkuat loyalitas. Yang ketiga, membangun reputasi. Keempat, mendukung keunggulan. Yang selanjutnya, manfaat dan tujuan layanan prima. Layanan prima memiliki meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan citra positif, di mana organisasi yang konsisten memberikan layanan prima akan membangun citra yang baik di mata masyarakat. Yang keempat, keunggulan dan kompetitif di pasar. Dalam persaingan bisnis, layanan prima menjadi pembeda utama. Pelanggan lebih cenderung memilih perusahaan yang menawarkan layanan terbaik dibandingkan pesaing. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi. Dengan prosedur layanan yang baik, organisasi dapat mengurangi keluhan pelanggan, mempercepat proses kerja, dan meminimalkan kesalahan operasional. Yang keenam, peningkatan keuntungan, di mana kepuasan pelanggan yang tinggi mendorong peningkatan penjualan baik melalui pembelian berulang maupun rekomendasi dari pelanggan yang puas. Yang ketujuh, mendukung keberlanjutan bisnis. Pelanggan yang baik memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang karena pelanggan tetap merasa percaya dan juga nyaman. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Staf yang memahami pentingnya layanan prima biasanya memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan dan kolega. Selanjutnya, tujuan dari layanan prima. Yang pertama, memaksimalkan kepuasan pelanggan, di mana memastikan bahwa pelanggan merasa puas terhadap pengalaman mereka dengan organisasi, baik dari segi produk maupun layanan. Yang kedua, memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. Layanan prima dirancang untuk memberikan lebih dari yang diinginkan pelanggan, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Yang ketiga, menciptakan kepercayaan pelanggan. Pelanggan yang baik, pelayanan yang baik membangun kepercayaan sehingga pelanggan merasa yakin untuk terus menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, membangun hubungan jangka panjang. Layanan prima bertujuan untuk menciptakan hubungan berkelanjutan dengan pelanggan yang saling menguntungkan. Yang kelima, memperkuat daya saing. Dalam dunia bisnis kompetitif, layanan prima yang menjadi senjata strategis untuk bersaing dan memenangkan hati pelanggan. Selanjutnya, fungsi layanan prima. Layanan prima memiliki fungsi yang pertama, fungsi operasional, yaitu meningkatkan efisiensi proses, di mana layanan prima memastikan proses pelayanan berjalan dengan lancar, cepat, dan juga tepat sasaran. Yang kedua, memastikan kepuasan pelanggan, di mana memberikan pengalaman positif kepada pelanggan sehingga mereka merasa dihargai dan puas. Yang ketiga, menyelesaikan masalah pelanggan. Melalui pelayanan prima, keluhan atau permasalahan pelanggan dapat ditangani secara efektif dan juga efisien. Yang kedua adalah bagian fungsi strategis dari layanan prima. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, membangun keunggulan kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan reputasi. Selanjutnya, fungsi sosial dari layanan prima yaitu meningkatkan hubungan harmonis, di mana layanan prima membantu untuk menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan juga pelanggan. Yang kedua, berperan dalam pengembangan masyarakat, di mana layanan yang berkualitas memberikan dampak positif pada masyarakat seperti rasa percaya dan kenyamanan dalam menggunakan layanan. Selanjutnya, penjelasan mengenai tolak ukur dari layanan prima. Yang pertama, kualitas layanan atau service quality. Pelayanan harus memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan. Kualitas ini mencakup aspek kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan juga keramahan. Yang kedua, kepuasan pelanggan, customer satisfaction, di mana survei kepuasan mengukur tingkat kepuasan melalui survei atau feedback pelanggan, keluhan dan juga komplain. Jumlah keluhan yang rendah menunjukkan bahwa layanan memenuhi harapan dari pelanggan. Yang ketiga, loyalitas pelanggan, customer loyalitas, di mana retensi pelanggan yang kembali menggunakan layanan atau merekomendasikannya adalah indikator keberhasilan layanan prima. Yang keempat, ketepatan dan kecepatan. Pelayanan diberikan dengan cepat tanpa mengurangi kualitas dan dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya, pengiriman barang tepat waktu atau penyelesaian keluhan dalam waktu singkat. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas.
di mana proses pelayanan dilakukan secara hemat waktu, biaya, dan sumber daya, tetapi tetap memberikan hasil yang maksimal. Efisiensi ini mencerminkan profesionalisme penyedia layanan, karena responsivitas, di mana kemampuan penyedia layanan untuk merespon kebutuhan, keluhan, atau permintaan pelanggan secara tepat dan juga proaktif. Contohnya, petugas yang segera merespon pertanyaan. Dan yang ketujuh, keandalan pelayanan yang konsisten, terpercaya, dan dapat diandalkan. Pelanggan merasa yakin bahwa setiap kali mereka menggunakan layanan, hasil yang diberikan sesuai dengan harapannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.